berubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Selanjutnya sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1959 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Tindakan penahanan. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan 22 Juli 2020. ISM akan ditahan di rutan KPK Kapling C1, EU ditahan di rutan KPK Gedung Merah Putih, MUS ditahan di rutan KPK Kapling C1, SUR ditahan di rutan Kapling C1, SP ditahan di rutan KPK Kapling C1, AW ditahan di Polda Metro Jaya, DA ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat. Para tersangka terlebih dahulu akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari guna memenuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Terakhir, kegiatan penangkapan ini sebagai upaya KPK untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersih, transparan, dan anti korupsi. Oleh karenanya KPK mengingatkan penyelenggara negara untuk menghindari praktek korupsi dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan materi, memperkaya diri pribadi dan keluarganya ataupun orang lain. Demikian penjelasan yang bisa kami bacakan. Ini kembalikan pada jubir. Baik, terima kasih pada Pak Nawawi yang telah membacakan poin-poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan. Berikutnya kami akan menunjukkan barang bukti tangkap tangan tersebut. Seperti yang sudah disampaikan di awal, karena kita dalam rangkaian acara, maka para tersangka dipersilakan untuk kembali ke tempat pemeriksaan. Baik, berikutnya akan menunjukkan barang bukti. Tadi sudah disampaikan untuk barang buktinya adalah uang cash 170 juta, kemudian beberapa buku tabungan dengan saldo 4,8 miliar dan sertifikat deposito sebesar 1,2 miliar, dan barang bukti lainnya terkait dengan hasil tangkap tangan ini.
Ya, cukup ya? Oke. Baik rekan-rekan semuanya, kami persilahkan berikutnya jika ada tidak juga. Oke, sebelah sini ada tiga tadi, sebutkan nama dan dari mana. Silakan. Ada. Keras mungkin suaranya ya? Ya, ini suara keras saja mas. Saya Yogi dari Lepas. Tadi sempat nyinggung kalau korupsi ini untuk kampanye ya Pak. Berarti ini terkait dengan pilkada ya. Nah kalau dengan ini kan istilahnya sangat berbahaya gitu untuk selama masa pilkada 2020 ini. Nah ini sikap KPK ini dalam proses pilkada ini bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Apakah akan tetap melakukan OTT segiat mungkin supaya tidak terjadi korupsi lagi? Oke, itu aja Mas Yogi. Terima kasih. Berikutnya, Mas Pak. Jadi kan ini kan Sebutkan nama. kan dua dari 7 tersangka adalah suami istri dan satunya bupati, satunya ketua DPRD. Gimana tanggapannya kan praktek-praktek seperti ini masih terjadi ke depannya gimana? Udah? Yang ketiga? Ya, saya Mas Ali. Sebutkan nama. Selamat malam Pak Nawawi. Saya Rosen lagi dari Tempo. Yang mau saya tanyakan, tadi kan ada beberapa buku tabungan yang disita juga. Totalnya ada 6 miliar ya Pak, sama deposito. Nah itu peruntukannya apa? Dan itu disita di Jakarta ya Pak. Nah itu kenapa dibawa ke Jakarta gitu Pak? Apakah ada dugaan bahwa uang tersebut terkait pilkada untuk mahar politik ke sejumlah parpol Pak? Kita aja. Oke, jadi 3 sesi pertama ya, sudah cukup. Mas Yogi dari Kompas, Mas Ibnu dari Detik, dan Mas Adi dari Tempo. Kami persilahkan. Iya, 3 dulu ya. Pimpinan atau Pak Presiden untuk memberikan jawaban atas 3 pertanyaan. Silakan Pak. Ini dari Mas Yogi, terus Mas Ibnu dan Haji. Ini 3 sosok itu begitu familiar dengan saya di WA, tapi baru malam ini saya lihat sosok orang lain. Baru saya kenal di sini. Mas Haji, Mas Yogi dulu. Kami hanya menyebutkan tadi bahwa kedatangan Bupati Putin ke Jakarta ini dalam kaitannya dengan mengikuti kegiatan sosialisasi pencalonan yang bersangkutan sebagai calon Bupati Kutai Timur untuk periode 2021-2024. Itu yang kami sebutkan tadi. Kami tidak dalam posisi untuk menyikapi bahwa apakah itu kaitannya dengan kampanye, upaya dan lain sebagainya. Relevansinya dengan pilkada, kami tidak sampai kepada tanggapan terhadap hal dimaksud. Mengenai bahwa 2 terdakwa ini suami istri dan satunya menjabat bupati dan
satunya ketua DPRD, ini kami serahkan kepada masyarakat menilai, kemudian mengambil pelajaran dari situ gitu. Karena baik dalam jabatan sebagai bupati maupun dalam jabatan sebagai ketua DPRD itu kan hasil dari pilihan masyarakat itu. Jadi ya, silakan masyarakat mengambil pembelajaran dari sisi ini. Dari Mas Aji mengenai soal buku tabungan ini barangkali agak teknis banget, kami serahkan kepada Pak Deputi Penindakan. Ini kenapa kok bisa ada buku-buku rekening ini dibawa ke sana kemari? Pak Deputi. Baik, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan. Saat ini memang motif membawa tabungan ini belum kita gali lebih dalam. Tapi setidak-tidaknya dalam hal kewajaran, buat apa berangkat jauh-jauh menyiapkan semua buku tabungan yang ada saldonya. Nah tentunya ini kan, ya mungkin kalau kita mundur 1 hari lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi karena menangkapnya hari kemarin, ya keadaannya masih seperti itu. Buku tabungan dibawa dengan saldo yang cukup besar. Dan sebenarnya buku tabungan ini memang penampungan, buat rekening penampungan. Kalau dari profil dia sebagai seorang pegawai negeri di level eselon 3 itu, ya tidak mungkin duitnya sebanyak itu. Dan bukti transfernya sudah jelas dari pemeriksaan awal memang didapatkan dari A, B, C, D yang ada kaitannya dengan pekerjaan proyek. Jadi kalau itu nanti untuk apa, motifnya apa, sedang kita dalami. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nawawi dan Pak Karyoto. Sesi kedua ada 3 orang penanya, kami persilakan. Iya, 1, ada lagi? Baru 1 ya? Oke, 1 dulu, silakan. Pak, Iqbal dari Kompas TV hanya ingin meminta kejelasan soal penahanan terhadap para tahanan ini. Ini kan disebar, ada di Komisi 1, ada di Polda Metro Jaya juga, ada beberapa tempat lain gitu. Mengingat masih ada wabah COVID ini, sempat ada kasus juga kemarin ada yang menderita reaktif gitu kan, yang positif corona. Bagaimana bentuk penanganan selama isolasi mandiri 14 hari ini dan bentuk treatmentnya akan seperti apa, kemudian pengawasannya Pak, agar jangan sampai tidak ada penularan itu di tahanan itu, bagi para tahanan itu. Teknisnya bagaimana kemudian Pak? Mohon penjelasan Pak. Terima kasih Pak. Ada 2 lagi. Kami beri kesempatan 2 orang penanya lagi. Tidak ada ya, kalau tidak ada hanya 1 ya untuk sesi kedua ini. Kami persilakan Pak Nawawi, Pak Karyoto. Baik, saya rasa di semua institusi, kantor-kantor, baik yang pemerintah maupun non pemerintah, anjuran pemerintah sudah jelas dengan adanya protokol COVID. Nah, sebagai contoh di kami di tahanan ini, kami punya dokternya juga, dan ternyata masa isolasi ini memang disendirikan dulu, tidak dicampurkan. Dalam arti kegiatannya diawasi betul selama 14 hari, dia tidak dalam arti menempati sel, tetapi tidak terlalu bersosialisasi dan lainnya tidak diinginkan dulu, karena kan kita belum tahu keadaan dia, apakah dia karier atau OTG dan lain-lain. Selama nanti sudah 14 hari dinyatakan bersih, ya bisa mengikuti kegiatan seperti biasa. Dan saya rasa di tangan-tangan juga akan sama prosedurnya seperti itu. Di Polri, Kejaksaan juga akan sama seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Karyoto. Tadi tidak ada ya. Saya beri kesempatan sekali lagi karena masih ada 2 orang penanya. Ada lagi? Iya, silakan. Saya Ridwan dari Pos. Pak Nawawi kan sebelumnya sempat berupaya Pak membicarakan soal proses dan pencegahan KPK. Hal-hal apa saja sih Pak yang disampaikan, kemudian apakah sebelum melakukan operasi tangkap tangan ini KPK sudah mencurigai sebelumnya
sehingga akhirnya KPK menangkap Bupati serta Ketua DPRD. Baik, terima kasih Mas Iwan. Silakan. Ya, Mas Ridwan. Ini sama juga dengan Mas Aji sama Mas Ibnu tadi. Ini sosoknya sangat akrab dengan saya kali saling PA gitu, tapi baru malam ini saya lihat ternyata lebih gagah dari saya bayangin gitu Mas. Betul, kalau tidak keliru sekitar tanggal 11 Maret saya bersama tim Korsub melaksanakan jihad Korsub di Kalimantan Timur, tapi tepatnya dilaksanakan di Balikpapan. Sampai ada media lokal setempat memberitakan apa yang sempat kami sampaikan dalam forum itu. Sedapatnya kebetulan waktu itu kami ada punya catatan untuk Kaltim, ada kasus OTT juga itu, proyek pembuatan jalan Samarinda Muntang kalau tidak keliru itu di CPN atau apa itu. Kami ingatkan agar di Kaltim jangan terjadi lagi OTT, sedapatnya tidak terjadi lagi gitu. Tapi nyatanya seperti ini gitu. Kami sampaikan pada waktu itu bahwa dalam kaitannya dengan PBJ pengadaan barang dan jasa ini betul-betul tidak ada lagi permainan-permainan gitu. Karena kami KPK dengan Korsub kami betul-betul memantau tiap giat yang berhubungan dengan PBJ dimaksud. Ancaman ini malah kami sampaikan kepada para pejabat pemerintahan maupun para kontraktor di Kalimantan Timur. Nyatanya seperti yang kita lihat sekarang. Apakah ini sudah dalam pantauan KPK kemudian sampai terjadi OTT? Benar ini kasus ini malah dalam catatan kami ini adalah penyadapan pertama yang kami lakukan pasca revisi Undang-Undang 19 2019 itu dalam catatan saya. Jadi sekitar bulan Februari kami melakukan penyadapan pertama atas dasar adanya informasi dari masyarakat dan ini adalah kasus yang jadi memang sudah dipantau sejak adanya pengaduan laporan masyarakat dimaksud pada Februari 3. Demikian Mas Ridwan. Baik, terima kasih Pak Nawawi. Saya beri kesempatan yang terakhir, kan ada 3 penanya ya, kesempatan. Ada lagi? Yang online ada yang bertanya Mas? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, ini ada yang bertanya dari Deska, dari Antara. Tolong ditanya total suap berapa? Total suapnya berapa gitu? Terima kasih. Total suap untuk saat ini ya yang sudah masuk tadi di rekening itu termasuk yang tidak dikategorikan suap. Tapi yang lain-lain kita belum bisa jumlahkan karena nanti akan kita padu dengan kita menggunakan dari laporan PPATK, LHKPN dan hasil dari penyidikan lebih lanjut terhadap pemeriksaan berbagai macam saksi, beberapa saksi maupun terhadap proyek-proyek yang dikerjakan oleh tersangka-tersangka. Apabila ini masih ada kemungkinan berkembang terhadap proyek-proyek lain, kita bisa melihat nanti berapa belanja modal di daerah Kutai Timur ini. Kalau banyak dan prototipe suapnya seperti itu 10%,
nanti akan kita bisa melihat apakah semua proyek dikenakan pungutan 10% atau tidak. Ini akan menjadi tantangan kami untuk penyidikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur telah memberikan jawaban dari pertanyaan tadi Mas Rizka dari Qatar. Terima kasih. Jadi saya kira sudah cukup sesuai dengan tadi yang disampaikan di awal. Untuk data penutup, barangkali ada yang mau disampaikan, Pak Dawali, kami persilakan. Baik, kami ingin menyampaikan bahwa dengan giat penangkapan yang dilakukan ini bagi KPK dan masyarakat paling tidak menunjukkan bahwa kami terus bekerja di tengah musibah pandemi 19 ini, di tengah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami katakan bahwa kami terus bekerja dan pada setiap penyelenggara negara dengan giat penangkapan ini sinyal bahwa kami terus melakukan pemantauan. Mata KPK adalah mata masyarakat yang kemudian disampaikan kepada KPK. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Nawawi. Dengan demikian berakhir acara malam hari ini. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih atas kehadiran dari rekan-rekan semuanya, dan jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.